Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun kita berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Ana Abrori Channel. Saya adalah asisten channel yang akan memandu kalian dalam perjalanan menaklukkan seleksi CPNS dan P3K tahun 2023. Teman-teman yang sedang berjuang untuk meraih kesuksesan, jangan khawatir. Di sini kami memiliki solusi terbaik untuk kalian. Modul-modul latihan yang lengkap dan komprehensif, khusus untuk semua formasi jabatan, tersedia di link yang tertera di deskripsi video ini. Harga yang super terjangkau, hanya Rp50.000, untuk e-book, yang berisi soal-soal teknis dan kompetensi bidang, tes intelijensi umum TIU, tes wawasan kebangsaan TWK, tes karakteristik pribadi TKP, manajerial, sosiokultural, dan persiapan wawancara. Teman-teman semua, persiapkan diri kalian dengan semangat dan yakinlah bahwa kita bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Mari kita awali perjalanan belajar kita dengan berdoa, sesuai keyakinan kita masing-masing. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Dengan formasi jabatan operator sistem informasi dan administrasi kependudukan, dengan tema pengetahuan sistem informasi administrasi kependudukan SIAK. 1. SIAK merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data kependudukan. Adapun tugas utama dari operator SIAK adalah A. Memproses data kependudukan. B. Mengawasi kegiatan administrasi kependudukan. C. Merancang kebijakan kependudukan. D. Memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jawaban yang benar A. Memproses data kependudukan. Pembahasan, tugas utama dari operator SIAK adalah memproses dan mengelola data kependudukan dengan menggunakan sistem SIAK. 2. Salah satu manfaat penggunaan SIAK dalam administrasi kependudukan adalah A. Mempermudah penginputan data. B. Mengurangi biaya administrasi. C. Meningkatkan keamanan data. D. Mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan. Jawaban yang benar A. Mempermudah penginputan data. Pembahasan, SIAK dapat mempermudah proses penginputan data kependudukan sehingga menjadi lebih efisien dan cepat. 3. Salah satu kelemahan sistem SIAK adalah A. Rawan terhadap serangan hacker. B. Ketergantungan pada koneksi internet. C. Sulitnya mengatur hak akses pengguna. D. Lambat dalam memproses data. Jawaban yang benar B. Ketergantungan pada koneksi internet. Pembahasan, SIAK membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk dapat beroperasi dengan baik, sehingga ketergantungan pada koneksi internet dapat menjadi sebuah kelemahan. 4. Dalam SIAK, proses pendaftaran kependudukan dilakukan melalui A. Sistem online. B. Mengisi formulir fisik. C. Melalui surat permohonan. D. Melalui aplikasi berbasis komputer. Jawaban yang benar A. Sistem online. Pembahasan, proses pendaftaran kependudukan dalam SIAK dilakukan secara online melalui sistem yang terhubung dengan database kependudukan. 5. Salah satu fitur yang terdapat dalam SIAK adalah pencatatan data. A. KTP elektronik. B. Kartu keluarga KK. C. Akta kelahiran. D. Surat tindah. Jawaban yang benar B. Kartu keluarga KK. Pembahasan, SIAK mencatat data kependudukan, termasuk data kartu keluarga KK, yang merupakan salah satu dokumen penting dalam administrasi kependudukan. 6. Salah satu kewajiban operator SIAK adalah menjaga kerahasiaan data kependudukan. Hal ini bertujuan untuk A. Mencegah kebocoran data. B. Memastikan perlindungan privasi penduduk. C. Menghindari penyalahgunaan data. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang benar D. Semua jawaban di atas benar.
Pembahasan, menjaga kerahasiaan data kependudukan memiliki tujuan yang sama dengan pilihan A, B, dan C, yaitu mencegah kebocoran data, memastikan perlindungan privasi penduduk, serta menghindari penyalahgunaan data. 7. Salah satu fungsi dari sistem SIAK dalam administrasi kependudukan adalah A. Menetapkan aturan kependudukan. B. Membantu proses identifikasi penduduk. C. Mengawasi pelaksanaan program kependudukan. D. Mengadakan upaya pemutakhiran data kependudukan. Jawaban yang benar, B. Membantu proses identifikasi penduduk. Pembahasan, SIAK membantu proses identifikasi penduduk dengan mencatat dan memproses data kependudukan. 8. Salah satu tujuan dari implementasi SIAK dalam administrasi kependudukan adalah untuk A. Mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan. B. Mengurangi kesalahan dalam administrasi kependudukan. C. Meningkatkan transparansi dalam administrasi kependudukan. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang benar, D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, implementasi SIAK memiliki tujuan yang sama dengan pilihan A, B, dan C, yaitu mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan, mengurangi kesalahan dalam administrasi kependudukan, serta meningkatkan transparansi dalam administrasi kependudukan. 9. Salah satu kelebihan SIAK adalah A. Dapat diakses oleh semua pihak. B. Menyimpan data kependudukan dalam jumlah tak terbatas. C. Mendukung penggunaan berbagai platform komputer, smartphone, D. Memiliki interface yang sederhana dan mudah digunakan. Jawaban yang benar, C. Mendukung penggunaan berbagai platform komputer, smartphone, Pembahasan, SIAK dapat digunakan melalui berbagai platform, seperti komputer, smartphone, atau perangkat lainnya, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penggunaannya. 10. Proses pemutakhiran data kependudukan dalam SIAK dilakukan untuk A. Menyimpan data-data lama. B. Mengurangi jumlah penduduk yang terdaftar. C. Melakukan perubahan data yang tidak akurat. D. Menghapus data-data yang tidak lagi relevan. Jawaban yang benar, C. Melakukan perubahan data yang tidak akurat. Pembahasan, proses pemutakhiran data kependudukan dalam SIAK dilakukan untuk memperbaharui data-data yang tidak akurat atau sudah tidak relevan. 11. Salah satu risiko penggunaan SIAK dalam administrasi kependudukan adalah A. Kualitas data yang tidak akurat. B. Ketergantungan pada koneksi internet. C. Rawan terhadap serangan hacker. D. Peningkatan biaya administrasi. Jawaban yang benar, C. Rawan terhadap serangan hacker. Pembahasan, SIAK dapat menjadi rentan terhadap serangan hacker jika tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai. 12. Bagaimana SIAK dapat membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan kependudukan? A. Dengan menyediakan data kependudukan yang valid. B. Dengan memfasilitasi pengumpulan data kependudukan. C. Dengan mengolah data kependudukan secara efisien. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang benar, D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, SIAK dapat membantu pemerintah dalam merencanakan kebijakan kependudukan dengan menyediakan data kependudukan yang valid, memfasilitasi pengumpulan data kependudukan, serta mengolah data kependudukan secara efisien. 13. Salah satu kelebihan penggunaan SIAK adalah A. Mengurangi kesalahan manusia dalam pengolahan data. B. Menggantikan peran petugas administrasi kependudukan. C. Mengurangi tenaga kerja dalam administrasi kependudukan. D. Mempercepat proses penggantian dokumen kependudukan. Jawaban yang benar, A. Mengurangi kesalahan manusia dalam pengolahan data. Pembahasan, SIAK dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dalam pengolahan data dengan memanfaatkan sistem yang lebih canggih dan otomatis. 14.
Salah satu tahapan dalam proses pendaftaran kependudukan melalui SIAK adalah A. Verifikasi data. B. Pembayaran biaya administrasi. C. Pengambilan foto dan sidik jari. D. Penandatanganan kontrak kerja. Jawaban yang benar A. Verifikasi data. Pembahasan, setelah data pendaftar diinput ke dalam SIAK, tahap selanjutnya adalah melakukan verifikasi data untuk memastikan keakuratan informasi yang telah diinput. 15. Bagaimana SIAK dapat membantu instansi pemerintah dalam pelaksanaan program kependudukan? A. Dengan menyediakan data penduduk yang valid. B. Dengan memantau pelaksanaan program kependudukan. C. Dengan mempermudah proses pengurusan dokumen-dokumen kependudukan. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang benar, D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, SIAK dapat membantu instansi pemerintah dalam pelaksanaan program kependudukan dengan menyediakan data penduduk yang valid, memantau pelaksanaan program kependudukan, serta mempermudah proses pengurusan dokumen-dokumen kependudukan. 16. Salah satu keuntungan dari penggunaan SIAK adalah A. Mengurangi kesalahan dalam pengolahan data. B. Meningkatkan biaya administrasi kependudukan. C. Mempercepat penerbitan dokumen-dokumen kependudukan. D. Semua jawaban di atas salah. Jawaban yang benar A. Mengurangi kesalahan dalam pengolahan data. Pembahasan, penggunaan SIAK dapat mengurangi kesalahan dalam pengolahan data kependudukan dengan meminimalisir peran manusia dalam proses tersebut. 17. Salah satu fitur penting dalam SIAK adalah kemampuan untuk A. Mengelola data dalam jumlah besar. B. Mengakses data dari jarak jauh. C. Mencetak dokumen kependudukan secara otomatis. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang benar, D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, SIAK memiliki fitur yang dapat mengelola data dalam jumlah besar, mengakses data dari jarak jauh, serta mencetak dokumen kependudukan secara otomatis. 18. Salah satu proses dalam SIAK adalah proses A. Login. B. Sign up. C. Export data. D. Import data. Jawaban yang benar, C. Ekspor data. Pembahasan, proses ekspor data pada SIAK merupakan tahapan di mana data yang telah terkumpul atau diproses di dalam sistem diekspor menjadi bentuk file yang dapat digunakan atau diakses oleh pengguna. 19. Manfaat utama dari sistem SIAK adalah A. Keamanan data kependudukan. B. Pemrosesan data yang cepat. C. Kemudahan akses ke data kependudukan. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang benar, D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, sistem SIAK memberikan manfaat dalam hal keamanan data, pemrosesan data yang cepat, dan kemudahan akses ke data kependudukan. 20. Salah satu gangguan yang dapat terjadi dalam SIAK adalah A. Sistem error atau crash. B. Kehilangan data kependudukan. C. Penyalahgunaan data oleh operator. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang benar, D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, sistem SIAK dapat mengalami error atau crash, kehilangan data kependudukan, dan penyalahgunaan data jika tidak dijaga dengan baik. 21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola data kependudukan dalam suatu daerah. Tugas utama seorang operator SIAK adalah A. Mengumpulkan data kependudukan. B. Mengolah data kependudukan. C. Mengamankan data kependudukan. D. Menyediakan layanan publik terkait kependudukan. Jawaban, B. Mengolah data kependudukan. Pembahasan, tugas utama seorang operator SIAK adalah mengolah data kependudukan agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. 22.
Manfaat penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah: A. Proses administrasi kependudukan menjadi lebih cepat dan akurat. B. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi kependudukan. C. Mempermudah akses masyarakat terhadap layanan terkait kependudukan. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, penggunaan SIAK memberikan manfaat dalam mempercepat proses administrasi kependudukan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan terkait kependudukan. 23. Yang termasuk dalam data kependudukan yang dikelola oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah: A. Nama lengkap. B. Tanggal lahir. C. Nomor induk kependudukan. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, data kependudukan yang dikelola oleh SIAK mencakup informasi seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan nomor induk kependudukan. 24. Salah satu fungsi utama Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah: A. Manajemen database kependudukan. B. Pembuatan laporan statistik kependudukan. C. Layanan pendaftaran kependudukan online. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, SIAK memiliki berbagai fungsi utama, antara lain manajemen database kependudukan, pembuatan laporan statistik kependudukan, dan layanan pendaftaran kependudukan online. 25. Perbaikan kesalahan pada data kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilakukan melalui: A. Proses verifikasi data. B. Proses validasi data. C. Proses retifikasi data. D. Proses rekonsiliasi data. Jawaban C. Proses retifikasi data. Pembahasan, perbaikan kesalahan pada data kependudukan dalam SIAK dilakukan melalui proses retifikasi data. 26. Dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), kebijakan pengendalian akses diterapkan untuk: A. Melindungi data kependudukan dari penggunaan yang tidak sah. B. Memastikan kepatuhan dalam penggunaan data kependudukan. C. Mencegah penggunaan data kependudukan untuk kepentingan pribadi. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, kebijakan pengendalian akses dalam pengelolaan SIAK diterapkan untuk melindungi data kependudukan dari penggunaan yang tidak sah, memastikan kepatuhan dalam penggunaan data kependudukan, dan mencegah penggunaan data kependudukan untuk kepentingan pribadi. 27. Salah satu cara mendukung keamanan data kependudukan dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah dengan: A. Melakukan enkripsi data. B. Menggunakan firewall. C. Melakukan pemantauan aktivitas pengguna. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, untuk mendukung keamanan data kependudukan dalam SIAK, dapat dilakukan dengan melakukan enkripsi data, menggunakan firewall, dan melakukan pemantauan aktivitas pengguna. 28. Salah satu tantangan dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah: A. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. B. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam penggunaan SIAK. C. Keterbatasan jumlah operator SIAK yang terlatih. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, dalam pengelolaan SIAK, terdapat tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam penggunaan SIAK, serta keterbatasan jumlah operator SIAK yang terlatih. 29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk:
A. Meningkatkan efisiensi pengelolaan data kependudukan. B. Memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kependudukan. C. Mendukung pengambilan keputusan terkait kependudukan. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, SIAK memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data kependudukan, memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kependudukan, dan mendukung pengambilan keputusan terkait kependudukan. 30. Dalam mengelola sistem informasi administrasi kependudukan SIAK, seorang operator SIAK harus memahami dan menjalankan prinsip-prinsip. A. Keterbukaan dan transparansi. B. Kerahasiaan dan privasi. C. Integritas data. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, seorang operator SIAK harus memahami dan menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi, kerahasiaan dan privasi, serta integritas data dalam pengelolaan SIAK. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita di video ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga materi dan pembahasan soal CPNS dan P3K tahun 2023 dari Ana Abrori Channel dapat membantu meningkatkan persiapan kalian. Ingatlah, kesuksesan bukanlah hal yang instan, tetapi hasil dari kerja keras dan dedikasi. Jika kalian ingin mendapatkan modul latihan lengkap, jangan ragu untuk mengunjungi link di deskripsi video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya, selamat belajar, dan selamat meraih kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.